Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruh wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terakhir diterangkan Ustaz Humaini sampai di sini. 4867 katanya tadi juga sudah disinggung sedikit ya, tapi kita ulangi saja. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab, hadis yang ke-95, bab yang ke-35, nomor hadisnya 4867 dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini sebenarnya ta'aruf lanjutan dari hadis yang di atasnya ya, ta'aruf dari hadisnya yang di atasnya. Babnya judulnya Babu Firrojuli Yada'u Ihda Rijlaihi Alal Ukhra. Bab seseorang yang meletakkan salah satu dari dua kakinya di atas kaki yang lainnya. Saya tidur selonjor gitu ya. Selonjor itu bahasa Indonesianya apa? Menyelonjorkan kaki. Menjulurkan kaki. Tidur dengan selonjor, terus salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. 4867 qala hadatsana al-Qanabi qala an Malikin qala an Ibnu Syihab qala an Sa'id bin Musayyib anna Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan kana yaf'alani dzalika. Karena keduanya yaf'alani dzalika, keduanya melakukan perbuatan itu. Itu apa? Tadi tidur dengan selonjor lalu salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan biasa berbaring telentang dengan menaruhkan satu kaki di atas kaki lainnya. Ini kalau kita telusur di Sahih Bukhari ada ya. Ini hadis yang ke-475 dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Tamim. Annahu ro'a, bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW mustalqiyan, tidur telentang, mustalqiyan fil masjid, di masjid, wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra, meletakkan salah satu dari kedua kakinya di atas kaki yang lain. Ini hadis di Sunan Abi Dawud yang hadis sebelum ini ya, 4866 sudah kita bahas dulu di keterangan Ustaz Umar ini. Kemudian wa Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib qala kana Umaru wa Utsmanu yaf'alani dzalika. Umar dan Utsman mengerjakan itu juga. Jadi kalau prakteknya itu yang saya tahu, tapi bisa dibolak-balik sebenarnya. Kaki yang kanan yang di atas itu. Kalau ini kaki ya, ini kaki kiri, kaki kanan, lagi ini loh. Nah, kayak gini. Laki-laki ya. Laki-laki tidur dengan telentang, tapi salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Jadi kalau dulu pernah teorinya itu di sini, di mana? Di atas jari-jarinya itu kan ini jempol, ini jari sampingnya jempol itu kan ya. Nah, kaki kan telunjuk itu, jempolnya kan ada. Ini anggaplah ini kaki kiri gini, ini kaki kiri, kaki kanan letakkan di sini. Nah, gini, saya bilang kayak gini. Atau bagaimana prinsipnya diletakkan di atas kaki yang lain. Alasannya atau manfaatnya itu kalau dia pakai sarung, dia dengan begitu itu auratnya akan tertutup gitu loh, tidak buka karena apa kayak ngelipet gitu kan ya, kakinya itu ngelipet sehingga auratnya tertutup. Tambah lagi kalau teori lain lagi, ini biasanya yang praktek-praktek begini ini jamaah tabligh gitu, orang-orang jauh lah. Kalau tidur sarungan itu, sarungnya ditaleni gitu. Sarung itu ya kayak dipakai Ustaz Hanif itu, atau Pak Kumbino, Pak Bambang, ditaleni. Di tengahnya itu ditaleni sehingga jadi kayak celana panjang. Sehingga aman dari tersingkap auratnya gitu loh ya. Itu prinsipnya arah ke situ. Kemudian dia juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Libas wa Zina bab ibahatul istilqa wa wadi' ihdal rijlain. Bolehnya tidur telentang dan meletakkan salah satu dari dua kaki ke kaki yang satunya.
Hadisnya nomor 2100 kalau di Sahih Muslim, barangkali nanti mau dicek ya. Hadisnya nomornya 2100. Pengertian yang dapat diambil para sahabat dalam hal ini Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, melakukan sesuatu yang dilakukan Rasulullah atau tidak menghindari sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Prinsipnya apa yang dilakukan Rasul itu yang diperbuat. Para sahabat suka memperbuat atau menirukan apa yang pernah atau biasa dilakukan Rasulullah. Takhrij dan takhrij silakan dibaca. Sahihnya ini ya, ini yang Bukhari yang tadi yang saya tampilkan tadi ya, itu di Kitab Shalah 475. Nanti diulang, torotnya di 5969 dan 6287. Ini duduk terlentang begini, itu dikatakan ibahah ya, dibolehkan. Artinya sebenarnya yang lebih sering dilakukan Nabi atau yang lebih bukan lebih disunahkan ya disunahkan ya, itu tidur dengan miring ke kanan. Jadi tidur meletakkan bagian kanan itu di bawah gitu, miring ke arah kanan, kayak orang dikubur itu loh ya. Pernah menguburkan orang lagi? Masuk ke kuburan pernah? Yang kubur pernah? Nah itu kan dikubur itu kan madhep ke arah kiblat, kalau kita ke arah barat, kepalanya ada di utara, kakinya di selatan kan gitu, sehingga bagian tubuh sebelah kanan itu di bawah. Makanya kalau kita bikin kain kafan itu, kalau kita naleni mayit, maka simpul talinya itu ada di kirinya mayit. Karena kan kiri ada di atas nanti, bukanya gampang ini. Kalau di kanan nanti bukanya angel, karena di bawah kan. Begitu ya, seperti itu yang biasa dilakukan Rasul. Tapi Rasul juga itu terlentang juga, ini buktinya ada juga. Itu terlentang dengan tadi meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Adapun tidur tengkurap itu hukumnya makruh. Tidak haram tapi makruh. Tidur mengkurap itu hukumnya makruh. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke bab berikutnya? Tidak ada. Bab ke-36 hadis ke-96 nomor 4868 dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu ya. Jabir bin Abdullah. Babnya fi naklil hadis, bab 36 fi naklil hadis, tentang penyampaian perkataan. Hadis ini artinya perkataan, omongan. 4868 qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya ibnu Adam qala hadatsana ibnu Abi bin mestinya kok Abidan bin. Coba dicek di Abu Daud. Abi bin kan ini? Ada yang bisa buka Abu Daud? Maksudnya Abi bin maksudnya. Oh, Abidan bin. Dan bin artinya dosa. Betul? Abi bin, betul? Ya, baik. Dicoret saja, diganti. Ini karena di scanner ini, scanner jadinya kadang-kadang gitu. Nanti diperiksa lagi. Hadatsana Ibnu Abi Dzibin qala an Abdurrahman Ibni Atha
Qala an Abdul Malik ibni Jabir ibni Atik qala an Jabir ibni Abdillah, dari Jabir bin Abdillah qala, dia berkata, Jabir bin Atik ini bukan Jabir bin Abdillah, lain ya, ini muridnya Jabir bin Abdillah, Abdul Malik bin Jabir bin Atik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza haddasar rajul idza babila. Haddasar rajulu, haddasa bercerita, ngomong. Siapa yang ngomong? Ar-rajulu, seseorang. Asalnya seorang laki-laki, cuman maknanya bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Bil hadisi, dengan satu omongan, satu cerita, satu berita, satu omongan. Summa iltafata, kemudian dia menoleh kanan, toleh kiri gitu. Fahiya amanatun, maka itu adalah amanat. Maksudnya yang diomongkan itu rahasia gitu loh. Amanat itu maksudnya gitu. Kalau ada orang ngomongin orang lain, terus dia mengu-mengu gitu, delok-delok sekitarnya nek wong sing gatek-gatek ora gitu loh. Gitu tuh artinya yang diomongkan itu rahasia. Silakan dibaca. Rich syarat dan takdir. Majalisa, annal majalisa, Umawi, Mu'id, Ratus Jurnal. Bin tadi loh ya, Ibnu Abi Bin tadi. Kayak biar gampang baca tambah gini ya, apa? Ibnu Abi Bin, nah gitu kan, gampang dibaca. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi saya
terangkan dulu, ini dari sampai sini, dari mulai Ibnu Abi Syaibah, gurunya Abu Dawud itu kan Ibnu Abi Syaibah ya, itu Abu Bakar maksudnya, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini sama ini, penyusunnya ini juga sama, Al-Musannaf ini juga Ibnu Abi Syaibah, ini juga Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu sikot, tidak ada masalah. Kemudian Yahya bin Adam, simpulannya sikot juga. Ibnu Abi bin itu Hasan, sampai di situ dulu ya. Nanti bedanya cuma di sini, Abdurrahman bin Atha. Ini yang menjadikan tadi di sini kalau Ustadz menyampaikan hadisnya dhaif, cuman kalau dalam kutubus sitah dikatakan Hasan. Perbedaannya di sini. Pelan-pelan ya. Ini di Abdurrahman bin Atha Al-Qurasi, saya baca. Maulahum Abu Muhammad Ibnu binti. Ini apa nih? Ini piye iki? Inu binti. Kok Ibnu kok binti? Belum sempat mencari, saya nanti cek lagi ya. Itu penduduk Syariah, ini nama tempatnya, Sohibus Syariah. Syariah itu nama tempat. Lalu disikotkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban masuknya dalam sikot, mengatakan hadisnya diambil iktibar, jadi iktibar bukan jadi pokok, jika bukan dari riwayat Abdul Karim bin Abi Umayyah. Nah, yang hadis ini, hadis yang sedang kita bahas ini, bukan Abdul Karim bin Abi Umayyah, jadi bebas, tidak ada masalah ya. Al-Azhari mengatakan hadisnya tidak sah, la yasihu. Al-Hakim mengatakan dia tidak kuat, laisa bil qawi. Malik meninggalkan riwayat darinya meskipun dia tetangganya. Ini yang kritikan yang seperti ini yang dijadikan kemudian oleh Ustadz mengatakan hadisnya dhaif, gitu loh. Sehingga kalau ini bagi yang sebagian ulama, karena dia keadaannya tidak ada masalah, cuman ada yang mengkritis hadisnya tidak sah, laisa bil qawi, gitu-gitu, itu tuh kadang-kadang dianggap tidak ada masalah. Gitu. Bukawi itu layak sihu dan seterusnya tadi, sehingga jatuh hukumnya bisa jadi hasan gitu. Nah, kalau Abdul Malik bin Jabir itu tidak ada masalah, kedudukannya hasan. Terus ada catatan, kalau saja tidak ada pensikotan Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hibban, maka Abdul Malik tergolong dhaif, tertolak riwayatnya karena ada disikotkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar, maka dia terangkat jadi hasan kalau menurut catatan ini. Sekarang anggaplah ini kedudukannya dhaif gitu ya, dhaif dulu saja. Terus kita dapati kalau di Musnad Ahmad ini kan tadi ada di tahrisnya ada di Tirmidzi, bisa dapatkan hadisnya di Musnad Ahmad ada. Nanti barangkali mau dicek bunyinya begini nih. Di Musnad Ahmad hadis nomor 14.474 ini ya. Dari Abdullah bin Malik bin Jabir bin Atik ya, sama kan. Lalu an Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, man haddasa fi majlisin bi hadisin, kadang siapa yang berbicara dalam satu majelis dengan satu pembicaraan, satu omongan, faltafata, lalu dia itu berpaling menoleh, fahiya amanatu, maka itu adalah amanah, sama dengan matan hadis yang kita bahas ini, Kalau kita mengambil dari tahqiqnya Al-Arnaud, Su'aib Al-Arnaud, ini kedudukannya hasan li ghairihi. Nah, kalau tadi dikatakan hasan, itu hasan li ghairi sebenarnya. Hasan tapi karena yang lain. Karena sanad ini hasan ketika ada syahid-syahidnya. Saya bacakan ya, ada isnadun hasanun bi syawahid min ajli Abdurrahman bin Atha. Disebabkan ada Abdurrahman bin Atha itu wa baqiya rijalul isnad thiqatun. Jadi rawi-rawinya itu semua yang thiqat, lah ada yang hasan gitu. Ya, ini Abdul Malik bin Amr al-Abdi wa Ibnu Abi Dzibin adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah, itu
sebutannya Ibn Abi Dzib, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah. Jadi kadang-kadang memang begitu, disebutkan Hasan itu maksudnya Hasan bisyawahidihi gitu loh. Hasan dengan syahid-syahidnya. Syahid itu apa toh? Syahid itu hadis yang sama, cuman diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Itu syahid. Jadi kejadian sama beberapa sahabat yang lain lah, yang ini karena ini menguatkan yang itu, jadinya Hasan li ghairihi, mundak derajatnya, naik gitu. Bukan dhaif tapi Hasan li ghairihi. Sehingga kalau kedudukan hadisnya sendiri, kalau menurut Al-Arnaud ini kedudukan hadisnya itu dhaif jane, tapi Hasan li ghairihi gitu. Jadi karena ada dukungan dari hadis-hadis yang lainnya yang jadi syahidnya gitu ya. Itu kalau dari kata dhaif tadi begitu. Sekarang isinya adalah kalau ada orang berbicara kepada orang lain, idza haddasa rajulu, itu inda ahadin, pada orang lain, bil hadis, dengan satu omongan yang, kalau menurut Al-Ma'bud ini ya, dari Al-Ma'bud, dari syarahnya Sunan Abi Dawud, ini kata-katanya itu ada kata-kata bil hadisil ladzi yuridu ikhfa'ahu. Jadi tidak semua omongan gitu loh. Rasa ben wong teko ngomongan terus menga-mengo berarti rahasia, belum tentu begitu. Nah, tinggal omongannya itu dimaksudkan untuk apa gitu loh. Kalau ini ceritanya apa, keterangannya oleh siapa? Al-Abadi, Abu Thaib Al-Abadi yang di Al-Ma'bud itu adalah idza haddasar rajulu bil hadis al hadis alladzi yuridu ikhfa'ahu. Hadis omongan yang dia ingin agar untuk menyembunyikan itu, gitu loh. Kalau memang begitu. Terus iltafata, dia semua iltafata yaminan wa shimalan ihtiyaton. Nah, ini juga ada keterangan gini. Ini menga-mengo kanan kiri itu tujuannya untuk menjaga kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian. Nek sing krungu ora ya menga-mengo gitu loh. Nah, gitu loh. Sudah diniatkan yang diomongkan itu adalah omongan rahasia, gitu. Niatnya memang begitu. Omongan ini diketahui ini omongan rahasia. Terus dia menga-mengo untuk memastikan tidak ada yang mendengar kecuali yang diajak bicara itu. Gitu. Jadi ada keterangan seperti itu di Al-Ma'bud. Sehingga kalau ini sekarang kita andekan atau kita anggap ini hadis hasan sehingga dipakai gitu ya. Kalau dhaif kan sudah rampung tuh ya. Sekarang kita andekan ini hadis hasan dipakai. Ya berarti begitu prakteknya itu. Tidak setiap orang datang terus ngomong pada orang lain terus menga-mengo berarti rahasia, bukan begitu. Tetapi prakteknya adalah dia datang kepada orang, ini haddasa rasulullah inda hadin, satu orang, jadi omongan berdua saja. Habis itu terus dia memang meniatkan atau bahan yang disampaikan itu memang bahan yang rahasia gitu. Sehingga kata-kata iltafata tadi sekedar sebagai penguat tambahan, ini sebagai ikhtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian gitu loh, hati-hati. Oke, kayak sing ngruwokke liyane iki gitu kan ya, gitu dan seterusnya. Maka kalau begitu itu jadi amanah, artinya la ya juzu ini ya, hukumul amanah adalah hukumul amanah, hukumnya adalah hukum amanah. Fala ya juzu idha'atuha wa isyaatiha, maka tidak boleh menyia-nyiakan amanah itu dengan cara menyiarkannya, disiarkan, enggak boleh. Kalau dijak omongan begitu, rahasia gitu, ya dijaga rahasianya, jangan diungkapkan kepada siapapun juga. Ojo kaya wong-wong zaman dulu itu ya, rahasia tak ada nih yo, ojo kondong sama-sama lo ya, wes ya, iki yo, wes ngomong wes dah ngomong terus, dia ngomong, tak ada nih yo, ojo kondong sama-sama lo ya. Nah, sebenarnya bocor no. Aku guru ngomong mesti sitok lah, iya ngomong mesti sitok. Ning dhek ngomong-ngomong kabeh krungu. Kan gitu tuh ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau diberitahu bahwa ini rahasia atau tadi memang diniatkan untuk begitu, jangan. Ini ada keterangan tambahan. Ibnu Ruslan mengatakan li anna iltifatahu itu iklamun liman yuhadithuhu annahu yakhafu ayyasma'a haditsahu ahadun. Nah, ini kalau ini iltifatnya ada maknanya ini kalau menurut Ibnu Ruslan ini, saya bacakan ya. Karena menolehnya dia itu, menolehnya orang yang ngomong ini itu adalah iklamun, pemberitahuan, informasi gitu, memberi informasi
liman yuhaddisuhu, kepada orang yang diajak bicara. Jadi nengok kanan kiri ini sekedar tanda bahwa gen orang yang sing krungu gitu loh. Annahu ya khofu, bahwa dia itu khawatir ayasma'a hadisahu ahadun, bahwa mendengar pembicaraannya itu ahadun, seseorang. Nah, gitu. Melayu. Wa annahu, dan bahwasanya dia orang yang ngomong ini qad khossahu, sungguh telah mengkhususkan dia yang diajak bicara, sirruhu, sebagai rahasianya gitu loh. Jadi ada rahasia yang dikhususkan untuk dia itu. Fakana iltifatu qa'iman maqamaktum gitu. Jadi iltifat itu menduduki posisi kayak omongan uktum hadza, rahasiakan ini gitu loh. Simpanlah ini anni dariku. Khul anni, ambillah dariku, waktumhu, dan rahasiakanlah itu. Jadi perbuatan dia noleh-noleh tadi, kanan kiri tadi, itu pemberitahuan kepada yang diajak bicara, kayaknya dia itu ngomong, ojo kondo-kondo. Nah, gitu loh. Seperti ngomong begitu, padahal nggak ngomong loh. Itu bentuk omongan yang dalam bentuk apa, perbuatan gitu loh. Omongan tapi tidak diomongkan. Maka bahwa indaka amanatun, maka itu jadi amanat bagi kamu yang diajak bicara. Begitu nih. Pada prinsipnya tadi ada kata-kata memang diniatkan untuk rahasia. Kalau tidak ya tidak. Itu tidak bisa digeneralisir. Semua nek ngono berarti ngono, tidak. Tinggal niatane piye, tujuannya piye. Baik, ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya, lanjut dulu. Hadis yang ke-97. Babnya bab sama, bab naklil hadis 4869 dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala qara'tu ala Abdillah bin Nafi' qala akhbarani Ibnu Abi Dhi'bin qala an ibni akhi Jabir ibni Abdillah qala an Jabir ibni Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al majalisu bil amanati. Majelis itu, majelis jamak dari majelis ya. Al majalisu, majelis itu bil amanati, dengan amanat. Illa salah sata majalisa, kecuali 3 majelis. Apa itu 3 itu? 1, safku dami haromin, damil haromin, penumpahan darah yang haram, penumpahan darah secara haram, pembunuhan gitu lah ya, pembunuhan atau perencanaan pembunuhan. Au farjun haramun, atau kemaluan yang haram, maksudnya zina, farjun haram, zina, menyalurkan syahwat seksual dengan cara yang haram. Au iktita'u mali bi ghairi haqqin, iktita'u malin bi ghairi haqqin. Yang ketiga, pengambilan harta, iktita', pemotongan, pengambilan malin harta, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Monggo Pak, yang dapat dan silakan. Al-Albani mengatakan di sini dhaif. Monggo silakan ada. Kita sudah dulu ya dengarkan.
tambahkan sedikit ya sampai jam 7 ya. Jadi kan jam 7 kurang 10. Jadi isi hadis ini dhaif, cuman isinya apa yang dibicarakan dalam satu majelis itu merupakan amanah. Tidak boleh disampaikan begitu saja kepada yang tidak hadir, kecuali dalam 3 perkara. Harusnya di bawahnya ini. 3 perkara itu adalah menyangkut penumpahan darah, atau pembunuhan secara haram, perzinaan, atau yang ketiga pengambilan hak secara tidak hak, harta secara tidak hak, pengambilan harta dengan tidak hak, tipe perampasan atau pencurian atau apalagi ya. Lalu ada keterangan di bagian di Aul Mahfudz itu, keterangannya begini. Jadi kalau kata-kata illa salah satu majalisa itu istisna mungkotek namanya, pengecualian tapi yang terputus. Istisna itu kan ada 2 ya, ada yang muttasil, ada yang mungkotek. Muttasil itu yang kayak la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu kan muttasil ya. Jadi kalau yang mungkotek itu kayak ini tadi, jadi bunyinya nanti bukan kok kecuali, tapi akan tetapi gitu. Jadi majelis-majelis itu adalah amanah, akan tetapi majelis itu kalau isinya mau merencanakan pembunuhan atau perzinaan atau pemerkosaan gitu ya, atau pengambilan hak dengan cara yang batil, maka harus disiarkan gitu loh. Jadi mungkotek itu gitu, akan tetapi bukan kecuali. Jadi yang dikecualikan ini tidak termasuk daerah sini. Kalau di ayat misalnya itu malaikat disuruh bersujud terus fasajadu illa iblis, gitu kan? Iblis itu bukan malaikat, bukan. Makanya malaikat suruh orang bersujud, iblis tidak, nah, gitu loh. Terjemahnya sebenarnya begitu, bukan kecuali iblis. Kalau kecuali iblis berarti kan iblis masuk di malaikat atau ini. Ini malaikat sujud, akan tetapi iblis enggak. Iblisnya bukan malaikat. Makanya istisnanya, pengecualiannya itu mungkote, terputus. Nah yang di hadis ini begitu. Majelis-majelis itu adalah amanat, akan tetapi di 3 majelis itu bukan amanat. Nek ada gitu kamu dengar, kamu sampaikan gitu loh. Ya, majelis perencanaan pembunuhan orang, sampaikan kepada orang biar yang mau dibunuh itu selamat jadinya, gitu loh. Biar tidak kena madarat gitu, karena itu keburukan kan. Atau perzinaan atau yang lain. Perzinaan itu sudah terjadi. Misalnya ceritanya ada orang cerita, saya sudah berzina dengan si fulan atau si fulana. Nah ini ya kalau dia mengaku kan jadi harus diurus ini, karena gitu toh. Tidak boleh didiamkan saja. Maksudnya begitu, itu yang dimaksud dari hadis ini. Begitu andai kata hadis ini hasan atau sahih gitu. Tapi kan kedudukannya dhaif sehingga tidak jadi hujah. Lalu pengertiannya, ajaran Islam tidak hanya menyangkut urusan ibadah mahdoh, tapi juga dalam perkara muamalah. Yang kedua, Al-Islam juga berisi ajaran untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, tidak menyiarkan sesuatu yang seharusnya disimpan. Kalau ada diajak bicara oleh seseorang itu, kita pertimbangkan sendiri, ini patut disampaikan orang lain, enggak ya jangan, dijadikan rahasia saja. Aku dikandani, ya saya tahu tapi jadi rahasia saja. Perkara dosa atau pelanggaran terhadap aturan Allah yang bersifat jinayah, artinya tindak pidana, kriminal, tidak termasuk perkara yang harus dilindungi. Jadi ya kalau kejahatan, keburukan, ya malah harus disampaikan kepada yang berhak. Contoh tadi ya, ada hukum pelanggaran tentang kesusilaan, zina gitu, ada orang cerita gitu, ya diurus itu artinya diceritakan kepada qadhi kalau zaman dulu. Saya kira ada qadhi, nggak tahu kepada siapa, mungkin kepada gurunya atau kepada siapa gitu ya, dengar kalau ada berita gini, diurus, jangan dibiarkan saja. Kalau digunakan bahwa hadis ini kedudukannya tidak dhaif. Nah, kalau secara umum ada hadis sahih tapi di sahih Muslim salah satunya, tidak tahu di riwayat lain ada enggak. Rasul itu bersabda begini,
Kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikul lima sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta. Kalau tidak salah di Sahih Muslim di kitab Muqaddimah ya kalau tidak salah. Itu cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ayu hadisa bikul lima sami'a, bahwa dia itu berbicara, ngomong semua yang dia dengar. Bikul lima sami'a ya. Sami'a saya. Saya ingat di Sahih Muslim, saya ingat kalau di Sahih Bukhari ada. Ini ya. Ini kan hadisnya ini di Sahih Muslim di bab Muqaddimah, tidak ada nomornya ya. Ada juga di nomor 5, bihasbil mar'i minal kadhibi ayu hadisa bikul lima sami'a. Yang saya ambil tadi yang di bab Muqaddimah ini. Ini Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikul lima sami'a. Cukup seseorang itu berdusta, kadiban itu dianggap sebagai pendusta, orang yang berdusta. Ayu hadisa, bahwa dia menceritakan bikul lima sami'a, semua yang dia dengar. Mungkin nek apa sing dirungokne diceritakne itu bukan jujur, itu pendusta malah, gitu loh. Jadi kita itu harus punya rahasia. Harus ada sesuatu yang kita simpan gitu. Jadi maaf, kita itu bukan pengeras suara, bukan. Manusia itu bukan pengeras suara. Ini muni opo, ini metu gitu kan? Bukan. Kita ini manusia, sehingga kita harus bisa menyaring. Sing diomongke orang kepada kita itu jangan semua disampaikan, gitu loh. Kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar, itu artinya kita kadziban, pendusta, orang yang berdusta, gitu loh ya. Maka karena ada hadis ini, di sini Sahih Muslim ya. Tidak usah pakai hadis yang tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa tadi kalau ada orang berbicara kepada kita, untuk kita sampaikan kepada orang itu kita timbang dulu. Enek perlune pora gitu loh. Mungkin secara umum bukan rahasia ya, tapi enek perlune ora krungu ngono kuwi. Nek perlune lha ngopo diceritake gitu loh. Itu kita pertimbangkan itu dulu ya, apalagi kalau itu sifatnya memang rahasia. Rahasia ya tetap disimpan sebagai rahasia saja. Wis disimpan saja, nggak akan disampaikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Barangkali silakan. Ya. Gimana? Ibnu Abi Labibah. Tapi yang mana tadi? Hadis berapa tadi? Hadis yang ke kotak standar ini ya, Ibnu Abi Labibah. Oh gitu, Ibnu binti Labibah, anak laki-laki dari binti Labibah gitu. Oh ya. Kok Abi mana? Ibnu binti Abi gitu. Loh, mana? Ibnu Abi Labibah. Alhasil masih menyisakan pertanyaannya. Ya udah nanti cek lagi. Ya, ada 2 orang memberitahu beda-beda kafe. Ya. Ada lagi yang lainnya? Koreksi barangkali tidak ada. Dari ibu-ibu tidak ada. Baik, kita alhamdulillah, qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.